Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Serigala yang baik hati. Serigala adalah binatang yang paling ditakuti di dalam hutan. Semua binatang pasti akan lari bila bertemu dengan serigala. Namun ada satu serigala yang berhati baik. Ia ingin berteman dengan binatang-binatang di hutan. Sayangnya, semua binatang lari ketakutan saat melihatnya. Aku takut dengan serigala. Kemarin ada serigala yang memburu temanku, kata salah satu ayam terlihat cemas. Mendengar hal itu, teman-teman binatang lain merasa ketakutan. Benar katamu ayam, aku juga pernah melihatnya. Serigala adalah binatang yang menakutkan. Ia memiliki gigi yang tajam dan kuku yang panjang. Hi, seram, sahut kelinci. Belum lagi saat berteriak, lolongannya membuat bulu kuduk merinding. Ucap rusa tak mau kalah dengan teman-teman binatang yang lain. Tiba-tiba, serigala yang baik hati datang. Ia tersenyum ramah kepada semua binatang. Hai teman-teman, sapa serigala itu. Melihat kedatangan serigala, semua binatang langsung berlari kocar-kacir. Lari, ada serigala jahat, nanti kalian diterkam, teriak ayam dengan sangat kencang. Semua binatang pun pergi menjauh. Hal itu membuat serigala sedih. Ia ingin memiliki teman, tapi mengapa semua binatang di hutan menjauhinya? Suatu hari, serigala baik hati sedang berjalan-jalan seorang diri di hutan. Tiba-tiba dia mendengar suara teriakan. Tolong, tolong aku. Terdengar sebuah teriakan meminta tolong. Serigala pun mencari asal suara. Rupanya ayam tertangkap oleh pemburu. Kakinya sudah diikat. Sepertinya ia sudah siap dibawa pulang dan hendak dijadikan santapan makan malam. Serigala langsung berpikir bagaimana ia dapat menolong ayam. Aha, aku mempunyai ide, ucap serigala. Serigala langsung mengadang pemburu itu. Ia melolong sekencang-kencangnya, serta memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Melihat serigala itu, pemburu pun ketakutan. Ia langsung lari tunggang-langgang. Tanpa sengaja, ayam hasil tangkapannya pun lepas. Setelah pemburu itu pergi, serigala menghampiri ayam dan membuka ikatannya. Kau tak apa-apa, ayam? Tanya serigala. Awalnya ayam merasa takut, tapi begitu melihat keramahan serigala, ketakutan ayam hilang. Aku tak apa-apa, terima kasih serigala, ucap ayam. Sejak saat itu, semua binatang di hutan sadar bahwa ternyata ada serigala yang baik hati. Serigala itu akhirnya menjadi teman mereka. Mereka pun hidup damai bersama-sama. Hai Sobat Cilik,
dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Sepotong roti yang membawa rezeki. Kemarau panjang melanda. Panen padi para petani pun gagal. Pohon-pohon tidak menghasilkan buah. Sumber air juga mengering. Karena kondisi itu, masyarakat lebih banyak mengurung diri di rumah. Mereka hanya punya persediaan makanan seadanya. Melihat keadaan desa tersebut, sang raja memberikan bantuan berupa air dan roti. Air dan roti itu dijatah sesuai jumlah anggota keluarga. Suatu hari, seorang pengembara datang ke desa itu. Ia merasa kelaparan dan kehausan. Ia lalu mencari warung untuk membeli makanan dan air. Namun, di desa itu tidak ada satupun warung buka. Karena sudah tidak bisa menahan lapar dan haus, ia mengetuk salah satu pintu rumah. "Ada apa kau datang kemari, orang asing?" tanya pemilik rumah. "Saya adalah pengembara. Saya ingin beristirahat untuk sekedar makan dan minum. Tapi tampaknya tidak ada yang berjualan. Sudikah kiranya engkau membantu saya memberi sedikit makanan dan minuman?" mohon pengembara itu. Pemilik rumah bimbang. Sebenarnya ia juga belum makan. Jika ia memberikan roti dan airnya kepada pemuda ini, ia tidak punya jatah makanan lagi. Namun, ia lebih kasihan kepada pengembara yang kelelahan itu. Segera ia berikan sepotong roti dan segelas air kepadanya. "Makanlah, hanya itu yang kupunya," kata pemilik rumah. "Terima kasih," jawab pengembara tersebut, lalu makan dengan cepat. Setelah itu, pengembara tersebut pergi. Beberapa hari kemudian, si pengembara datang lagi. Kali ini ia datang sambil membawa banyak makanan dan minuman. Bawaan itu dinaikkan ke seekor unta. Ia kembali mengetuk pintu rumah yang dulu ia ketuknya. "Saya kesini untuk memberikan semua persediaan makanan dan minuman. Saya mendapatkannya di kampung sebelah. Mohon terimalah," kata si pengembara. Pemilik rumah itu pun bersyukur dan berterima kasih kepada si pengembara. Sepotong roti yang diberinya telah menjelma menjadi setumpuk makanan dan minuman. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Peri dan penebang pohon. Di sebuah hutan, terdapat seorang penebang pohon bernama Arjit. Sehari-hari, dia bekerja untuk menebang pohon. Tapi setelah ditebang, Arjit menanam tunas pohon yang baru, sehingga pohon di hutan tetap terjaga. Suatu hari, kapak Arjit terjatuh di sungai. Dia sangat panik, sebab kapak itu adalah warisan dari ayahnya.
Tiba-tiba datanglah seorang peri bernama Peri Gia. Dia melihat Arjit sedang panik. Lalu dia bertanya, "Ada apa, Pak? Kenapa kamu terlihat sedih?" "Kapak warisan ayahku terjatuh di sungai. Bagaimana aku bisa mendebang pohon lagi?" jawab Arjit sambil terisak. Lalu Peri Gia memperlihat sebuah kapak berlian dan bertanya, "Pak, apa ini kapakmu?" Arjit hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian Peri Gia memperlihatkan sebuah kapak emas dan bertanya lagi, "Apa ini kapakmu, Pak?" "Bukan, ini bukan punyaku," jawab Arjit. Sekali lagi Peri Gia memperlihatkan kapak tua dan usang. Lalu bertanya, "Pak, apa ini punyamu?" Dengan semangat Arjit menjawab, "Ya, ini punyaku." Lalu Peri Gia memberikan ketiga kapak itu pada Arjit sambil berkata, "Karena kamu jujur, akan aku berikan ketiga kapak ini." "Wah, terima kasih Peri Gia," ucap Arjit kegirangan.